Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi PPKN yang ada di tema 5 subtema 3. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan dibuka bukunya, di buku temanya halaman 101. Di situ kita akan membahas materi PPKN. Nah, oke, seperti yang kita ketahui, nah di tema 5 ini kita sudah membahas beberapa tokoh ya, tokoh pahlawan. Nah, tokoh-tokoh pahlawan yang sudah ada, yang sudah kita bahas itu memiliki sikap-sikap yang menunjukkan sikap kepahlawanan. Di antaranya seperti yang kita tahu ada rela berkorban, ada cinta tanah air atau negara, membantu sesama, bebas dari penjajahan atau melawan penjajah. Terus ada mensejahterakan kehidupan rakyat seperti yang dilakukan oleh eh, itu Raja Kerajaan Tarumanegara, dan ada membela kebenaran serta rela berkorban. Itu semua adalah sikap-sikap kepahlawanan yang kita dapat contoh dari tokoh-tokoh pahlawan yang sudah kita bahas. Nah, apakah sikap-sikap kepahlawanan ini sesuai dengan sila di Pancasila? Coba kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada cinta tanah air atau negara. Kira-kira ini sesuai dengan pengapalan sila keberapa ya? Nah, cinta tanah air dan negara ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oke, yaitu bunyinya bagaimana? Bunyinya adalah Persatuan Indonesia ya, seperti itu. Kalau membantu sesama, kira-kira pengapalan sila keberapa? Nah, membantu sesama di sini bisa membantu yang meringankan bebannya, yaitu pengapalan sila kedua, di mana bunyinya adalah kerakyatan yang kemanusiaan yang adil dan beradab ya, seperti itu. Membantu sesama itu. Kemudian ada bebas dari penjajahan atau pembulian ya, seperti yang sudah kita bahas. Kalau bebas dari penjajahan itu pengamalan sila keberapa? Ya, sila kedua Pancasila juga. Lalu mensejahterakan kehidupan rakyat seperti yang sudah kita bahas tadi, yang sudah dilakukan oleh Raja Kerajaan Tarumanegara, yaitu merupakan pengawalan sila kelima ya. Dia membuat kehidupan rakyatnya secara sosial, secara ekonomi itu bagaimana? Sejahtera. Sila kelima ya, dia membuat rakyatnya sejahtera. Lalu membela kebenaran di sini sudah jelas merupakan pengamalan sila kedua. Nah, sila kedua Pancasila. Dan rela berkorban. Nah, rela berkorban di sini maksudnya adalah rela berkorban demi siapa sih? Demi bangsa dan negaranya. Oke. Berarti ini pengawalan sila keberapa? Yaitu sila ketiga Pancasila. Nah, ini berarti wujud cinta terhadap tanah airnya. Seperti itu. Karena cintanya dia rela berkorban demi bangsa dan negara atau demi kepentingan umum, seperti itu. Oke, sudah kita bahas di halaman 101 tentang sikap-sikap kepahlawanan itu ternyata sesuai dengan yang ada di Pancasila. Nah, ini ada lanjutannya di halaman 102. Nah, di halaman 102 bisa kita lihat itu yang di bagian bawah ada 3 gambar ya. Yang pertama adalah menyumbang untuk korban bencana alam, yang kedua ada kerja bakti, dan yang ketiga meminta maaf kepada teman. Nah, dari ketiga gambar ini bisa kita lihat kira-kira ini sesuai dengan sila yang ada di Pancasila tidak ya? Nah, tentu saja ini sesuai semua. Coba kita
baca pembahasannya, sudah Pak Wisnu ketikkan di situ. Menyumbang untuk korban bencana alam berarti meringankan beban orang lain yang merupakan penghafalan sila kedua Pancasila. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti kita tahu, kemanusiaan yang adil dan beradab itu berarti membuat manusia-manusia yang ada itu semuanya terbantu atau merasa teringankan salah satunya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Udin di sini. Nah, Udin di sini menyumbang, berarti menyumbang itu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian di gambar yang tengah itu ada kerja bakti. Ini ada Udin, Edo dan teman-temannya sedang melakukan kerja bakti. Oke, kerja bakti itu untuk apa sih? Untuk lingkungannya supaya bersih. Nah, lingkungannya bersih seperti yang kita tahu itu merupakan kepentingan bersama. Nah, melakukan hal yang merupakan untuk kepentingan bersama. Ini kerja bakti, kita melakukannya bersama-sama dan untuk kepentingan bersama-sama. Hal ini tentu saja merupakan wujud dari pengamalan sila ketiga Pancasila, karena kita tahu persatuan Indonesia di sila ketiga itu salah satunya adalah dengan menjaga kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, seperti itu. Karena kerja bakti ini merupakan untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum, jadi ini sudah sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang ketiga ada meminta maaf kepada teman. Meminta maaf itu untuk apa sih? Ya, untuk berdamai seperti yang kita tahu, dan menjaga perdamaian itu juga merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, oke, itu dia tadi pembahasan tentang gambar-gambar dan apakah ini sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila, seperti itu. Nah, itu Pak Wisnu harap untuk sila-sila di Pancasila kalian sudah paham kira-kira pengamalannya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, setelah ini di pembelajaran bahasa Indonesia hari Rabu kita sudah membahas tentang seorang tokoh. Ya, tokohnya itu tentang punya peran, punya nilai-nilai yang terkandung yang dipesankan. Nah, ini bisa kalian buka di buku tema halaman 133. Nah, dari tokoh kakek Duha Juhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Juhairi adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, tanggung jawab sosial. Seperti yang kita tahu, kehidupan sosial kalau dilambangkan di Pancasila itu ada padi dan kapas. Padi dan kapas itu melambangkan apa sih? Padinya itu melambangkan kita bisa makan setiap hari, dan kapasnya itu melambangkan kalau kita terpenuhi secara pakaian atau tempat tinggal, seperti itu. Jadi kita bisa hidup di tempat yang layak dan kita bisa mendapatkan pangan setiap hari. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh kakek Duha Juhairi ini mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Oke, tindakannya dilakukan oleh kakek Juhairi adalah sejalan dengan nilai-nilai terkandung dalam sila Pancasila. Nah, kira-kira jelaskan maksud dari pernyataan di atas sehubungan dengan sila kelima Pancasila. Kira-kira bagaimana ya itu? Oke. Lalu kamu juga dapat menerapkan sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira sikap kalian yang menunjukkan kalau kalian itu membuat orang lain bisa mendapatkan kehidupan sosial yang lebih baik itu bagaimana? Oke. Ini kalian tuliskan nanti di sini. Nah, dan apa yang akan terjadi jika kita tidak punya tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, kalau kita itu tidak melaksanakan tanggung jawab sosial, nah, kira-kira dampaknya seperti apa? Itu nanti kalian tuliskan di halaman 133 ini. Oke, ditulis di buku tulis, lalu difoto dan diupload di Teams nanti. Oke, jadi seperti itu yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kesempatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Tetap semangat belajarnya di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.